tetangga meremehkan pemberian atau untuk memberikan kepada tetangganya, jangan dia remehkan meskipun hanya kikil kambing, Firsin asalnya adalah yaitu bagian dari kaki onta, ya. Tetapi kemudian digunakan juga untuk kambing. Maknanya adalah selalu bahasa kita adalah kikil, ya, itu bagian kaki. Maksudnya yaitu kalau seorang tetangga ingin memberikan pemberian kepada tetangga yang lain, tidak harus pemberian yang besar-besar. Apa yang dia miliki segera dia berikan, meskipun pemberian hanya sederhana, makanan sederhana seperti kikil. Tapi Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Beliau berkata rahimahullah, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Mu'adz al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, ya nisa al-mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wahai nisa al-mu'minat, ya, wahai wanita-wanita mukminat, yaitu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya. Janganlah salah seorang dari wanita dari kalian meremehkan untuk memberikan kepada tetangganya, ya, meskipun hanya sekedar kikil, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman dahulu kikil itu adalah makanan yang tidak dianggap, ya. Mungkin kalau kita orang Indonesia suka kikil, ya. Tapi kalau dulu di sana tidak dianggap namanya kikil, ya. Kikil itu dibuang, dimakanlah dagingnya. Artinya kita bicara di zaman, kita bicara tentang kalau kita bawa diri kita ke zaman Nabi SAW, kikil itu bukan makanan. Makanan itu adalah apa? Makanan adalah daging. Artinya kikil itu hal yang paling rendah. Meskipun sekarang orang suka dengan makan apa? Kikil. Makan senang, ya. Seperti dulu zaman saya kuliah, awal-awal saya kuliah, tahun 2001, 2002 dan awal-awal di Madinah. Kalau orang mau ambil ceker ayam itu gratisan. Karena tukang potong ayam itu kadang dibuang. Kalaupun diambil mungkin dengan harga murah, 5 rial sudah dapat sekian banyak. Berjalan dengan waktu, sekarang ceker dijual di supermarket. Yang dulu di zaman saya awal-awal kuliah itu dibuang-buang, ternyata menarik lama-lama, ya. Sama dengan kikil. Kikil dulu mungkin tidak begitu perhatian, sekarang orang suka. Tapi intinya maksud dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin memberi kepada tetangga, yang kita punya apa berikan. Tidak mesti harus pemberian yang banyak, ya. Karena maksud daripada pemberian tersebut adalah maknawi. Yang penting kita memberi hadiah dan orang yang diberi hadiah kemudian mengetahui kita berniat baik kepadanya. Ini yang pertama. Karena jadi meski pemberian tersebut tidak banyak, nggak jadi masalah. Karena itu hanyalah simbol bahwasanya tetangga memperhatikan tetangga yang lain. Yang kedua, kapan kita punya kita kasih, maka pemberian kita bisa continue. Karena kita tidak selalu menunggu harus besar-besar pemberian. Ya, pokoknya ada kue kasih, ada ini kasih, sehingga selalu pemberian tersebut continue. Ini pahalanya besar berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW bukan maksudnya untuk pelit, enggak. Ya, ini sama seperti sabda Nabi SAW menyuruh kita untuk semangat bersedekah, seperti kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun bersedekah sepenggal korma. Bukan berarti kita ada korma kita kasih setengah, enggak. Kalau kau enggak punya apa-apa dan kau punya hanya 1 butir korma, sedekahlah sepenggalnya. Bukan ngajarin pelit, tapi ngajarin supaya tetap bersedekah meskipun yang kita miliki tidak banyak. Itu maksudnya. Dan demikian juga hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk perhatian sama tetangga, ya.
Tidak harus yang kita miliki banyak baru kita kasih mereka. Apa yang kita punya, kue kayak buah sedikit apa, kasih aja, tidak ada masalah. Karena ini hanyalah simbol untuk menunjukkan saling perhatian. Bosnya kita perhatian kepada mereka, kita menghargai mereka, kita merasa punya tetangga. Dan pemberian tersebut bisa continue. Lain halnya kalau kita hanya memberi kalau yang besar-besar, yang banyak-banyak, yang bernilai, ini kapan kita mau beri? Kita enggak bakalan memberi. Setahun sekali belum tentu. Ya. Karena nunggu perkara-perkara besar baru kita kasih. Jadi enggak perlu kita bilang, aduh, enggak enak kasih yang kecil. Kasih aja, yang punya kasih. Ya. Kita berbuat baik dengan yang kita punya. Ya. Yang kita punya segitu ya udah kasih aja. Ya. Enggak usah nunggu perkara-perkara besar. Ya. Ini hadis yang dimaksud ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, beliau berkata qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin. Wahai wanita-wanita kaum muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat. Rasulullah SAW ulangi 2 kali. Janganlah salah seorang dari kalian meremehkan untuk memberi kepada tetangganya meskipun hanya kikil sapi. Kikil kambing, meskipun hanya kikil kambing. Ya. Jadi ini sama dengan maknanya ya. Bahkan meskipun yang diberikan hanya sangat sederhana, yaitu berupa kaki kambing ya. Karena saya katakan tadi yang penting bukan masalah berapa nilai hadiahnya, tapi ada maknawi di balik itu, yaitu saling perhatian di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dan adab dari seorang yang diberikan hadiah hendaknya menerima. Kalau tetangga kita kasih kita sesuatu, kita jangan meremehkan ya. Cuma onde-onde aja. Alhamdulillah. Dia perhatian sama kita, onde-onde. Dia perhatian. Buktinya dia ingat kita. Buktinya dia kasih kita apa? Onde-onde. Jangan meremehkan. Ya. Jangan meremehkan. Mau kasih onde-onde, mau kasih lumpia, mau kasih gorengan, kolesterol dikirim katanya. Enggak, berarti dia perhatian sama kita ya. Jadi sebagai kita yang diberi hadiah berupa pemberian dari tetangga, kita terima. Kalau kita enggak suka kasih orang lagi. Kalau kita suka kita makan ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu, wa la uhdiya ilayya qira'un la qabiltu." Rasulullah dengan tawadhunya berkata, seandainya aku dijamu, diundang makan untuk makan kikil, aku akan penuhi undangan makan tersebut. Kalau diberikan hadiah kepadaku kikil, aku akan terima hadiah tersebut. Karena sebagaimana orang memberi hadiah dengan berarti dia perhatian sama kita, maka kita pun menerima hadiahnya menyenangkan dia. Kita pun menerima hadiah menyenangkan dia. Kalau kita tolak repot ya. Kecuali benar-benar kita tidak bisa manfaatkan. Kalau kita tidak bisa manfaatkan, kalau kita bisa alihkan kepada yang lain, kita terima aja, tidak apa-apa. Yang penting dia senang, kita kasih kepada yang lain. Ya. Karena kalau hadiah kita tolak, hatinya bisa jadi sedih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku dikasih hadiah berupa kikil, aku akan terima. Aku tidak tolak makanan tersebut. Kalau aku diundang untuk makan kikil, aku akan datang. Itulah tawadhu'nya Nabi SAW. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bab syikayatul jar, bab tentang keluhan tetangga yang mengeluh, tentang tetangga yang mengeluh. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Safwan bin Isa, qala haddatsana Muhammad bin Ajlan, qala haddatsana Abi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, innali jaran yu'dhini. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga menggangguku. Tetanggamu ini perkara yang sangat tidak menyenangkan, tetangga mengganggu. Sehingga dia pun melapor kepada yang waliul amr, yaitu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingin kasih solusi dengan cara tersendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intariq fa akhrij mata'aka ila tariq." Pergilah engkau, kemudian keluarkan perabotanmu di jalan. Keluarkan, bawa dari rumah
tempat tidur kayak apa kayak bawa taruh keluar. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia pun pergi ke rumah, dia keluarkan barang-barangnya, dia keluarkan tempat tidurnya, dia keluarkan pancinya, dia keluarkan semua barang-barang perabot taruh di luar di jalan. Fajtama'an nasu alaihi, orang-orang kumpul semua. Ada apa ini? Ada apa ini? Faqalu ma sya'nuka? Ada apa gerangan engkau? Kenapa barang-barang semua di luar? Maka dia bilang, li jarun yu'dhini, saya punya tetangga yang menggangguku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Nabi bilang, pergi engkau bawa keluar seluruh barang-barang perabotanmu ke jalan. Oh, ini sebabnya. Faja'alu yaqulun, orang-orang pun marah berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatilah tetanggamu. Allahumma akhzihi, ya Allah hinakanlah tetangga tersebut. Fabalaghahu fa'atahu, maka sampailah cacian makian orang-orang kepada tetangganya tersebut. Maka tetangganya tadi datang kepada dia. Irji ila manzilik wa fallahi la udhik. Pulang-pulang ke rumah, saya tidak akan ganggu kau lagi demi Allah. Daripada dimaki-maki orang. Jadi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang tetangganya. Dia ingin cari solusi. Bagaimana tetangga enggak berhenti-berhenti ganggu terus ya. Dan kalau ganggunya continue, mesti repot. Kalau ganggu sekali dua kali, oke, continue, ganggu enggak berhenti-berhenti. Maka mungkin ada cara khusus untuk bisa menghentikan gangguannya. Maka Rasulullah SAW kasih cara seperti tadi. Ya, rupanya orang-orang pun datang, kemudian mencaci maki orang tersebut. Ya, akhirnya ketahuan keburukannya karena mengganggu tetangganya. Maka tetangganya pun tadi akhirnya tidak kuat dan dia bilang sama sahabat tadi, udah kau balik lagi ke rumah, aku tidak bakalan mengganggumu lagi ya. Baik. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Hakim Al-Audi qala hadatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhaifah qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Dari Abu Juhaifah beliau berkata bahwasanya ada seorang lelaki mengeluhkan tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya sama sepertinya. Faqala, maka Nabi berkata, ihmil mata'ak, angkat semua perabotanmu, fadhahu ala tariq, taruh di tengah jalan atau di pinggir jalan. Faman marra bihi yal'anuhu, ya. Siapa yang lewat pasti akan mencela atau melaknat, memaki tetanggamu. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu. Benar, setiap orang lewat lihat barang-barang di jalan, kenapa tetanggaku ganggu, kurang ajar dia, brengsek dia, pada maki-maki dia. Akhirnya faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas. Akhirnya tetangganya yang terganggu tadi, yang dimaki-maki tadi pun datang melapor kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa ini? Kenapa orang semua melaknatku, maki-maki aku? Maka Rasulullah SAW berkata, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sungguhnya laknat Allah kepadamu lebih daripada laknat mereka terhadapmu. Sumaqal ladzi syaka, ya, kemudian Nabi berkata kepada tetangga yang mengeluh, yang diganggu, kufita au nahwahu, sudah cukup, kau sudah dicukupkan. Kau sudah dicukupkan ya. Sepertinya dua hadis ini ya, kisahnya sama, cuma yang satu datang dari hadis Abu Hurairah dan riwayat yang kedua datang dari hadis Abu Juhaifah yang menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga adalah dosa besar. Mengganggu dosa tetangga adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Buktinya Rasulullah membiarkan orang-orang melaknat dia, paham? Rasulullah membiarkan orang-orang melaknat orang tetangga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, laknat mereka masih kurang, laknat Allah lebih daripada laknat apa? Mereka. Ya. Ini merupakan ancaman keras bagi orang yang suka mengganggu tetangga. Cukuplah tadi yang sudah kita bahas, hadis tentang disebutkan seorang wanita yang kemudian rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi lisannya ada suatu suka mengganggu tetangganya. Dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW berkata, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Meskipun suka salat malam, meskipun suka puasa sunnah, meskipun suka bersedekah. Kenapa? Karena dia suka mengganggu tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Hiya finnar, dia di neraka. Maka waspada, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai.
Ingat mereka punya waktu istirahat, ya. Jangan diganggu dengan suara-suara. Ingat mereka punya hak. Kalau mau punya aib bukan untuk kita umbar, ya. Ya. Ingat jangan kita ganggu anak-anak mereka. Kalau mereka berbuat buruk sama kita, kita sabar, ya. Kalau perlu kita nasihati. Adapun kita mengganggu mereka, makanya dosa besar. Buktinya tadi Rasulullah SAW bilang, sudah kau keluarkan barang-barangmu, maka orang-orang lewat melaknat tetangganya tersebut. Ya, dan ketika tetangganya lapor, ya Rasulullah saya dimaki-maki sama orang, maka Nabi mengatakan, inna laknatallahi fawqa laknatihim. Sungguhnya laknat Allah lebih daripada laknat mereka. Ini dalil bahwasanya dosa besar mengganggu apa? Tetangga. Dan itu seperti itu, kaidah. Sebagaimana mudah masuk surga dengan berbuat baik sama tetangga, maka demikian juga mudah masuk neraka kalau berbuat buruk sama tetangga. Selalu seperti itu. Begitu mudah masuk surga kalau berbakti sama orang tua, dan begitu mudah masuk neraka kalau durhaka sama orang tua. Sebanding maksudnya. Sebagaimana mudah masuk surga dengan berbuat sama tetangga, mudah juga masuk neraka kalau berbuat buruk sama tetangga. Hadis berikutnya, qala hadatsana Makhlad bin Malik, qala hadatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra, qala hadatsana Al-Fadl yakni Ibnu Mubashshir, qala sami'tu Jabiran yaqul. Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainahu qa'idun baina rukni wal maqam. Ketika dia sedang duduk di antara rukun wal maqam, ya, di Ka'bah, dekat Ka'bah, ya, antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Idz aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin indal maqam. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dan orang itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dia ada lelaki lain, ya, yang memakai baju putih di dekat makam Ibrahim. Haitsu yusalluna 'alal janaiz, di mana mereka sedang salat jenazah. Fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi pun datang sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Nabi, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, manir rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimaka alaihi thiyabun bid. Siapa lelaki yang aku melihat bersamamu, berdiri bersamamu, yang memakai baju putih? Qala aqad ra'aitahu, apakah kau sudah melihatnya? Qala na'am. Iya, aku sudah melihatnya. Qala ra'aita khairan katsiran. Engkau telah melihat kebaikan yang banyak. Dzaka Jibril sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rabbi. Itu tadi Jibril sallallahu alaihi wasallam, utusan Rabbku. Ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Di mana Jibril berwasiat kepadaku, ya, agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan bagi tetangga itu harta warisan, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan bahwasanya Jibril sampai datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membarengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata untuk urusan tetangga. Untuk urusan apa? Tetangga. Ya. Jadi ketika Jabir berkata, ya, ada seorang datang untuk mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang tetangganya, ya. Kemudian dia melihat Nabi SAW datang. Ternyata Nabi datang dengan seorang lelaki memakai baju putih dekat makam Ibrahim. Itu daerah tempat orang-orang sholat jenazah di situ. Maka Nabi SAW ketika datang menemui orang tadi berkata, siapa lelaki berbaju putih yang bersama engkau, wahai Rasulullah? Kata Nabi, itu Jibril. Itu Jibril, ya. Ternyata Jibril sedang mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga adalah amalan yang agung, Maka jangan sampai kita lewatkan. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik sama tetangga,
maka kita berbuat baik sebaik-baiknya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, bukan mengharapkan sanjungan dan pujian dari tetangga, tetapi kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini sanadnya dhaif ya, karena Fadl bin Mubashshir adalah perawi yang dhaif sehingga sanadnya dhaif. Akan tapi konten dari hadis ini sahih ya. Karena dalam hadis-hadis yang sahih telah datang dari sahabat Ibnu Umar, kemudian dari Abdullah bin Amr, dari Aisyah dan dari sebagian sahabat. Banyak sahabat meriwayatkan Rasulullah bersabda, "La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Bahwasanya Jibril senantiasa datang berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ini contoh bahwasanya meskipun hadisnya sanadnya dhaif tapi kontennya sahih karena didukung dengan hadis-hadis yang lain. Tapi kita lanjutkan, bab man adza jarahu hatta yakhruj. Al-Imam Bukhari berkata, bab tentang seorang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar. Qala haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Arta'ah bin al-Mundhir qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qala kana Thauban yaqul. Thauban berkata, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahlaka ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jami'an." Tidaklah dua orang bertengkar. Yatasaraman maksudnya ini saling boikotan, saling diemin, saling bertengkar lebih dari 3 hari. Tidak ada orang saling bertengkar lebih dari 3 hari, maka salah satu kecuali fayahlaku ahaduhuma, ya, maka salah satunya akan binasa. Fayahlaku ahaduhum famata wa huma ala dzalik minal musaramah illa halaka jami'an. Kecuali salah satunya akan binasa. Jika dua-duanya meninggal dan keduanya dalam kondisi masih bertengkar, illa halaka jami'an, maka keduanya akan binasa. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dzalik ala an yakhruj min manzili illa halak. Tidaklah ada seorang tetangga yang menzalimi tetangganya, memaksanya, menekannya sampai akhirnya membuat tetangganya keluar dari rumahnya, mungkin pindah rumah, enggak betah tinggal di rumah, kecuali orang yang mengganggu tetangga tersebut akan binasa ya. Ini dalil ya tentang bahayanya kalau ada dua orang yang saling bertengkar. Mutasariman maksudnya saling bertengkar, saling taqatu, tahajur, itu saling boikot. Kalau ketemu melengos, tidak mau ketemu ya. Bermusuhan ya. Bahaya ya. Dan Rasulullah melarang seorang memusuhi saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yusarimu akhahu fawqa thalath. Dalam riwayat an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari ya. Yaltaqiyani, duanya bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, saling melengos, yang satu belok kanan, satu belok kiri, enggak mau ketemu enggak bisa ya. Ketemu enggak bisa. Enggak cocok. Saat lebih dari 3 hari maka ini haram hukumnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam ya. Oleh karenanya kalau kita ada pertengkaran sama seorang, apalagi saudara kita, jangan diperpanjang. Diperpanjang itu hanya merugikan kita saja ya. Merugikan kita saja. Karena kalau kita perpanjang maka dosa argo dosa berjalan. Karena kita dilarang untuk memusuhi saudara lebih dari 3 hari, kecuali karena perkara agama. Kalau perkara duniawi jangan. Apalagi yang kita musuhi misalnya orang dekat kita, kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, tetangga kita, ini semua enggak boleh. Sudah kita mengalah, hidup ini bukan untuk pertengkaran. Jangan pikir dia yang salah, saya yang benar. Enggak usah, sudah kita berhenti aja. Mau dia yang salah, mau kita yang salah, kita mulai memutuskan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah diperpanjang. Enggak usah diperpanjang, hanya merepotkan hidup kita. Udah kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kita yang rugi. Ya, kita yang rugi ya. Karena kalau ternyata
dua-duanya meninggal ya dalam kondisi bertengkar, maka kedua-duanya akan apa? Binasa. Ya, binasa maksudnya terjerumus dalam dosa ya. Terjerumus dalam dosa ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berikutnya tentang tetangga. Demikian juga tetangga. Kalau seorang mengganggu tetangganya sampai tetangganya tidak kuat tinggal di rumahnya, selalu bikin ribut, bising, ya, nyetel tap kuat-kuat, tetangganya nggak kuat tinggal di situ, sehingga dia akhirnya dia pindah rumah, keluar dari rumahnya, maka orang yang membuat tetangganya pergi dari rumah itu orang yang binasa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga dosa besar, karena Rasulullah mengatakan maka dia akan binasa ya. Ada kawan seperti itu ya. Dia cerita diganggu sama tetangganya. Jadi dia diminta bantuan untuk membangun masjid atau bangun masjid, ya kasih bantuan. Di sini sama saya kasih bantuan bangun masjid. Tapi teman saya bilang, ya udah, yang penting masjid tidak untuk golongan tertentu ya. Ini masjid umum. Masjid apa? Umum. Dan mereka setuju. Akhirnya teman kasih keluar uang. Saya masjidnya jadi. Ketika masjidnya jadi peresmian, teman saya lagi safar. Enggak ditunggu teman saya balik, padahal duit semua dari apa? Kawan. Akhirnya ketika teman pulang, ternyata masjid tersebut sudah dipelang dengan golongan apa? Tertentu. Akhirnya ya sudah, mereka buat kegaduhan. Akhirnya teman pindah rumah ya. Teman pindah apa? Rumah. Subhanallah, ini sudah seperti ini tidak boleh kita membuat tetangga kita tidak nyaman ya. Apalagi seperti tadi sudah dibohongin ya, diambil uangnya ya, tidak dihargai ya, akhirnya tidak betah, daripada ribut terus, daripada lihat jengkel tiap hari, mending apa? Pindah rumah ya. Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu ya. Sebenarnya orang tidak peduli ya, sehingga membuat tetangganya terganggu. Harusnya kita membuat tetangga kita nyaman, bukan buat tetangga kita terganggu ya. Demikian juga kalau orang berniat jahat, dia bikin rumah, kemudian ingin menguasai rumah sebelah, maka dia bikin kegaduhan, ingin beli tanah dari rumah sebelah, sehingga orang sebelah tidak betah tinggal di situ, dibuat kegaduhan, dibuat ini, dibuat akhirnya dia jual, pindah rumah ya. Kenapa? Karena dibuat gaduh sehingga hidupnya tidak nyaman. Ini semua dosa ya, semuanya dosa. Tapi zaman sekarang siapa yang memikirkan hal itu? Yang penting dapat untung, yang penting senang, tetangga ribut enggak ada urusan ya. Lanjutkan bab berikutnya, bab ke-70, babun jarul Yahudi, bab tentang tetangga Yahudi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Bashir bin Sulaiman bin Salman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yaslahu syatan. Kata Mujahid, aku berada di sisi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sementara budaknya sedang yasluhu syatan, itu sedang nguliti apa? Kambing dipotong, dikuliti. Faqala ya gulam, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, wahai gulam, wahai pembantuku atau budakku, idza faragta fabda bijarinal yahudi. Kalau kau sudah selesai nguliti kambing, sudah kau potong-potong, yang pertama kau berikan tetangga kita Yahudi, tetangga dekatnya. Faqala rajulun minal qaum, maka ada orang yang hadir di situ komentar, ali Yahudi aslahakallah, apakah kasih Yahudi dulu? Mungkin tetangga paling dekat. Kenapa kasih Yahudi dulu? Kasih Yahudi, semoga Allah memperbaikimu wahai Abdullah bin Amr bin As. Kenapa kasih orang Yahudi? Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kami khawatir atau kami memandang bahwasanya Rasulullah akan berikan hukum kepada tetangga sebagai ahli waris ya. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga umum, baik tetangga muslim maupun tetangga non muslim. Jika dia bertetangga dengan kita, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga tersebut meskipun tetangga non muslim. Dan kita tahu bahwasanya kita tinggal di misalnya di Jakarta, terkadang tetangga kita muslim, terkadang tetangga kita non muslim.
Maka kita diperintahkan oleh syariat untuk berbuat baik kepada semua tetangga, muslim maupun non muslim. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As bahkan berwasiat untuk menyuruh memberikan kambing pertama kali kepada tetangganya Yahudi. Bisa jadi tetangga yang paling dekat, bisa jadi ya. Baik, kita lanjutkan bab al-karam. Bab tentang kemuliaan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram. Rasulullah SAW ditanya, manusia mana yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di antara manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Qalu laisa an hada nas'aluka. Wahai Rasulullah, bukan ini kami bertanya, bukan tentang ini, bukan tentang kemuliaan terkait dengan takwa. Rasulullah menjawab lagi, qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Manusia paling mulia itu Nabi Yusuf dari sisi nasab, ya. Yusuf Nabiullah, putranya Nabi, putranya Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Silsilah Nabi, 4 silsilah Nabi. Sahabat berkata, qalu laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, bukan tentang ini yang kami tanya. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni, apa kalian bertanya kepadaku tentang asal muasal Arab, tentang apa namanya, asal usul orang-orang Arab, karena orang Arab kabilahnya beda-beda. Mana yang paling mulia di antara kabilah-kabilah tersebut? Qalu na'am, kata para sahabat, iya itu yang kami ingin tanya. Maka Nabi mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, kabilah yang terbaik. Dia akan menjadi terbaik pula ketika dia masuk Islam jika dia paham tentang agama. Mereka yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi terbaik di zaman Islam idza faquhu, jika paham tentang agama. Tapi di sini para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kemuliaan. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, manusia mana yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW jawab dengan jawaban standar, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagian dalam ayat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia suku-suku, bangsa-bangsa bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk merendahkan suku satu dengan suku yang lainnya. Di setiap suku ada yang baik, ada yang tidak baik. Suku manapun ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak ada satu suku baik semua, enggak ada. Suku terbaik Bani Hashim ada Nabi SAW, ada Abu Lahab. Ya. Suku terbaik dari Bani Makhzum ada Abu Jahal yang paling buruk, dan ada Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Suku manapun. Oleh karenanya ketika Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling merendahkan, menghinakan, tapi untuk kalian saling mengenal. Kemudian Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang berkulit putih, bukan yang Arab, bukan yang Arab, bukan yang orang Persia, bukan yang orang Romawi, bukan. Rasulullah SAW mengatakan, la fadla li Arabi ala ajami, wala lil Arabi ala, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin, wala ajamiyyin li Arabiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab, atau sebaliknya non Arab di atas Arab, kecuali dengan apa? Takwa. Siapa yang dalam hatinya merasa dia terbaik gara-gara nasabnya, dia salah. Allah tidak menilai dari nasab apa seseorang, tapi Allah menilai dari ketakwaannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah yang paling bertakwa. Apa kata Nabi, kata seorang penyair, laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa qad wa'adha al-kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, bukan Arab, dia Persia, jadi mulia. Dan sungguh kekufuran telah menjatuhkan yang nasab tinggi, Abu Lahab. Kekufuran buat dia hina dina. Maka yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan warna kulit, bukan karena suku dan yang lainnya.
Ternyata ketika Nabi menjelaskan hal ini, mereka berkata, "Laisa an hadza nas'aluk." Bukan ini yang kami sedang tanya ya Rasulullah. Kami tanya kemuliaan yang lain, bukan ini maksud kami. Ini sudah paham. Maka Nabi mungkin paham, Nabi pahami lain lagi, kata Nabi, mungkin Nabi mengatakan mungkin maksud mereka manusia termulia. Maka Nabi berkata, yang paling mulia adalah Yusuf ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah. Manusia yang paling silsilah terbaik adalah Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 orang ini nabi dan tidak ada sejarah turun temurun 4 generasi nabi kecuali Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian kedua semuanya dari sisi nasab, kemudian dari sisi ketakwaan, sisi akhlak semuanya baik. Tidak ada yang mengalahkan silsilah ini. Kata mereka, "Laisa an hadza nas'aluk." Ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanya. Oh, ternyata apa? Rasulullah sudah jawab 2 kali, ternyata bukan itu maksud mereka. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu isi hati manusia. Maksud pertanyaan apa Rasulullah juga tidak tahu. Maka Rasulullah tegaskan, "Fa an ma'adinil Arab tas'aluni." Kalian bertanya kepadaku tentang suku-suku Arab. Ma'adin itu asal muasal ya. Tentang kabilah-kabilah Arab, mana yang terbaik, mana yang paling mulia. Maka Nabi tidak menjawab kabilah ini lebih baik daripada kabilah ini, kabilah ini, tapi Rasulullah menjawab dengan kaedah. Kata Rasulullah sallam, manapun kabilahnya, manapun sukunya, manapun warna kulitnya, kata Nabi, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Kabilah atau orang terbaik, suku terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi terbaik pula ketika sudah masuk Islam dengan syarat idza faquhu, jika paham tentang agama Islam, jika faqih, jika belajar ya. Maka ini tentang zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ada orang musyrik yang mungkin suka membantu orang lain, suka terkenal keberaniannya, terkenal kemuliaannya. Dia hanya menjadi terbaik di Islam kalau dia sudah masuk Islam plus belajar agama. Adapun kalau dia tidak belajar agama, maka derajatnya turun. Ya. Saya sempat menyampaikan, mungkin kalau kita bisa analogikan juga tentang hal ini, seperti orang-orang yang belum berhijrah. Kita dulu belum berhijrah, ada teman-teman kita terkenal baik. Waktu kita masih nakal, sama-sama nakal, dia baik-baik. Nah, kalau dia sudah berhijrah, ternyata dia belajar agama, maka dia akan baik pula ya. Dia baik pula. Ya, karena dia sudah punya asal kebaikan, punya akhlak yang lain, belum dapat hidayah. Cuma dia punya sumber kebaikan dalam hatinya, ramah, suka bantu orang lain. Buktinya apa? Waktu masih nakal, kalau lagi mabuk dia yang belikan bir. Baik tidak baik ya. Ini namanya dia baik, cuma dia ingin menyenangkan teman-teman dengan apa? Belikan apa? Bir. Ketika dia sudah kenal Islam, dia juga suka traktir, tapi traktir yang baik-baik seperti itu. Dulu ketika dia di zaman jahiliyah paling berani ini, paling berani berkelahi, paling berani. Ketika dia masuk Islam, dia bawa kebaikannya pada yang baik. Dia baik pula dengan syarat dia paham tentang apa? Agama. Jadi ada potensi kebaikan bagi orang-orang di zaman jahiliyah akan menjadi baik, kata Nabi, idza faquhu, kalau dia paham tentang Islam. Jadi di antara yang menjadikan seorang mulia adalah kefakihan. Belajar tentang apa? Agama. Ilmu agama inilah membuat dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang mulianya ilmu. Ya, mulianya ilmu. Karena Rasulullah mempersyaratkan idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, dia jugalah yang terbaik di Islam jika faqih, jika faham tentang agama. Tapi kita lanjutkan. Babun al-ihsanu ilal bar wal fajir. Bab tentang berbuat baik kepada orang soleh maupun orang fasik. Orang soleh maupun orang fajir. Al-bar maksudnya orang baik, al-fajir maksudnya orang fasik. Bab ini menjelaskan bahwasanya ya, saya lupa tadi hadis tadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang karam, tentang kemuliaan, kita lihat jawaban Nabi tiga-tiganya semua terkait dengan apa? Ketakwaan. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nabi Yusuf kenapa paling mulia? Karena dia bertakwa. Tadi orang yang zaman jahiliyah jadi baik di ketika Islam, kenapa juga? Karena faqih.
Jadi semua menunjukkan bahwasanya pusat perhatian Allah untuk menjadikan orang mulia atau tidak kembali kepada takwa, pada iman, pada ilmu. Itu yang menjadikan seorang mulia. Bukan dilihat pada warna kulit, pada fisik dari suku mana, suku ini enggak ada. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat pada penampilan kalian, pada fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah kepada hati kalian, amal kalian. Tapi bab berikutnya tentang berbuat baik. Apakah kalau kita berbuat baik hanya dibatasi kepada orang baik pula? Bolehkah kita berbuat baik sama orang fajir, tukang maksiat? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kita berbuat baik kepada orang baik dan juga kita boleh berbuat baik kepada orang fasik. Bahkan kepada orang kafir juga boleh. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir Ats-Tsauri an Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan. Ya, ketika menafsirkan firman Allah dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Qala hiya musjalatun lil barri wal fajir. Kebaikan tersebut maksudnya ayat ini berlaku, hiya musjalatun, ayat ini berlaku kepada orang baik maupun orang tidak baik. Artinya kalau kau berbuat kebaikan kepada orang baik ataupun orang tidak baik, kau akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya kebaikan tersebut tidak dibatasi hanya kepada orang baik yang mau dikasih pahala oleh Allah. Allah akan kasih pahala kau berbuat baik kepada orang baik maupun kepada orang fajir. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid, berkata Imam Bukhari, Abu Ubaid ya menyampaikan tentang maksud dari perkataan Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah. Musjalatun maksudnya mursalatun. Musjalatun maksudnya mursalah itu ayat ini mencakup berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang buruk. Baik. Ketika Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, dan bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Ketika Allah mengatakan dan bukankah balasan kebaikan, Allah bikin secara mutlak. Jadi musjalatun mursalatun mutlak. Mutlak untuk orang baik ataupun orang tidak baik. Allah tidak mengatakan bukankah balasan kebaikan kepada orang baik adalah pahala, kebaikan pula? Tapi kebaikan tersebut Allah mutlakan. Allah hanya mengatakan bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, berarti kebaikan ini bebas mau kepada orang kafir, mau kepada orang fajir, kepada hewan, kepada yang penting kau melakukan kebaikan akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Bahkan ya Rasulullah mengatakan berbuat baik kepada hewan, wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap kau berbuat baik kepada hewan yang memiliki hati yang basah, maksudnya yang memiliki hati, organ tubuh, dia bernyawa, kau berbuat baik, maka kau dapat apa? Pahala. Ya. Berbuat baik sama kucing misalnya, berbuat baik sama hewan manapun, maka berbuat baik kepada siapapun. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka para penghuni surga ketika di dunia, mereka suka memberikan makanan kepada siapa? Wa yatima ta'ama kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada asiran. Asiran itu tawanan perang. Dan tawanan perang itu kafir. Jadi kalau berperang orang kafir kalah ditawan. Nah, kalau kita berbuat baik kepada tawanan kafir yang kafir, tawanan perang kafir tersebut, kita juga dapat pahala. Ini bukan cuma orang fajir, ini orang kafir yang tadi mau membunuh kita. Orang fajir yang tadi mau membunuh kita, kemudian kita tangkap dia, kita disuruh berbuat baik kepada dia. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat sehingga menjadikan sebagian orang kafir sebab masuk Islam. Karena sahabat ketika mereka menawan tawanan perang dalam perang Badar, ternyata di antara mereka ada yang memberi makan kepada tawanan tersebut. Bahkan beri makanan dengan makanan lebih baik. Sahabat ada yang bawa roti dan bawa korma. Ternyata yang dia kasih kepada orang kafir tersebut justru roti. Padahal antara roti dan korma enakan mana? Enakan roti. Tapi justru sahabat itu kasih roti dan sahabat tersebut makan korma. Ini dilihat oleh tawanan tadi. Dia kagum, kok bisa kita sedang ditawan malah kita yang dikasih apa? Roti. Maksud saya berbuat baik kepada siapa saja ya. Kecuali kalau tadi ada pilihan kita enggak punya harta,
Mau milih mana? Ada orang baik, ada orang nakal, ya kasih orang baik lah. Kalau memang harta kita tidak cukup. Tapi kalau kita lebih, ini kasih, itu kasih, semua kasih. Orang baik semoga tambah baik, orang buruk semoga dia berhenti dari keburukannya. Semoga dia sadar, semoga dia tertarik dengan akhlak kita. Dan semua ada pahalanya, sehingga kebaikan itu tidak dibatasi hanya kepada orang baik saja. Kasih makan kepada siapa saja. Ya. Adapun sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa mu'min. Kata Nabi SAW, jangan kau berteman kecuali kepada orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang beriman. Bukan maksudnya kita tidak boleh kasih makan sama orang fajir atau orang kafir. Ini salah paham ini saya sering ulang-ulang. Maksudnya itu hadis itu, kalau kamu jangan punya teman dekat kecuali orang Islam. Kalau punya teman dekat non muslim, khawatirnya kita terpengaruh. Nah, kalau kita berteman orang kafir secukupnya, urusan bisnis, dia baik kita baik, tapi teman dekat kemana-mana ngobrol jalan-jalan, ini repot. Bisa jadi kita terpengaruh dengan apa? Dengan gaya hidup dia, karena dia tidak punya fikih. Kecuali kalau kita niat untuk mendakwahinya, itu lain cerita. Yang kedua, jangan makan dengan makananmu kecuali orang mukmin. Maksudnya jangan kau berteman dengan teman yang makan bareng kecuali apa orang juga yang beriman. Jangan sering makan bareng sama non muslim karena berarti itu teman dekatmu. Itu hadisnya satu kaitannya. Jadi kita boleh memberi makan, jangankan kepada orang fajir, kepada orang kafir pun boleh. Karena ada maslahat di balik itu dan itu akan mendapatkan pahala. Baik. Kita lanjutkan. Bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatim. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsani Ismail qala hadatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaits an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Sungguhnya seorang yang berusaha ngurusin janda dan anak orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti juga orang yang puasa di siang hari dan salat malam. Hadis ini saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berusaha mengurusin janda dan orang-orang miskin, maka dia pahalanya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang puasa sunnah terus dan seperti orang yang selalu salat malam. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Kita tahu pahala jihad sangat besar. Dan kita tahu bahwasanya pahala puasa sunnah juga sangat besar. Siapa yang kuat puasa setiap hari? Dan kita tahu salat malam juga amalan yang luar biasa. Siapa yang kuat bangun malam setiap hari 1 jam, 2 jam salat malam? Kita enggak kuat. Karena banyak alasan. Siang hari sibuklah ngurus inilah, ngurus anulah, sehingga malam tidak sempat salat malam ya. Siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Ternyata ini semua bisa diraih pahalanya dengan berbuat baik kepada janda dan kepada orang miskin. Ya. Kenapa? Karena kita tahu armalah. Ada yang mengatakan armalah adalah janda yang suaminya meninggal, ya, sehingga terputus pasokan makanannya yang biasanya ada suaminya yang ngurus dia, ngurus anak-anaknya, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Tentu ada kerabatnya, tapi tidak semua kerabat perhatian sama dia. Terkadang dia pun sendirian tidak punya kerabat ya. Kalau setahu saya misalnya di Arab Saudi, mereka punya kabilah dan kabilah tersebut ada sunduk umum, siapapun boleh sumbang di situ. Digunakan untuk apa? Untuk silaturahmi. Jadi kalau ada di antara mereka yang susah, ada yang miskin, ada yang janda, maka diambillah untuk keperluan orang-orang miskin tersebut. Di tanah air saya belum tahu ada seperti itu ya. Bisa jadi misalnya perkumpulan suku tersendiri atau dari keturunan mbah siapa ya. Kalau ada dibuat misalnya sunduk ya, tabungan bersama ya, ada yang mengelola, siapa yang butuh maka dikasih. Ini bagus karena ini menyambung tali silaturahmi, sehingga ketika kita bersedekah jelas-jelas mengenai kerabat ya. Tapi kebanyakan tidak demikian. Kebanyakan seorang kalau sudah susah, mungkin keluarganya tidak perhatikan. Apalagi keluarganya juga susah. Di tanah air agak susah seperti itu. Susah yang berharap dari kakaknya, adiknya. Kakak adiknya juga dalam kondisi apa?
susah. Jadi masing-masing ngurusin hidupnya masing-masing. Padahal janda kasihan punya anak-anak. Siapa yang bisa mengurusi janda ini, maka luar biasa pahalanya ya. Maka yang ingin atau mengurusi anak yatim atau mengurusi orang miskin, siapa yang ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah tanpa bertempur, tanpa mengangkat pedang, tanpa mengangkat senjata, tanpa maju di medan pertempuran, tanpa melihat musuh, maka urusilah para janda, urusilah para anak yatim, urusilah para fakir miskin. Alhamdulillah pintu kebaikan banyak terbuka ya. Cuma memang ngurusin janda itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Namanya janda ya, janda tetap janda, dia banyak urusan. Kadang dia mungkin pingin nikah lagi, kadang banyak keperluan, banyak ya. Oleh karenanya saya berharap kalau misalnya ada yang nangani ibu-ibu, jangan apa bapak-bapak ya. Bapak-bapak khawatirnya kebablasan ya. Bagus sih, bablas kemudian malah diayomi sekalian ya. Tapi nanti ribut istrinya masalahnya. Oleh karenanya kalau bisa ibu-ibu yang bergerak, bapak-bapak tugas cari uang aja ya. Uangnya kumpulkan, kemudian ibu-ibu yang ngurusin janda-janda tersebut. Sama pahalanya bagi-bagi ya. Nanti kalau bapak yang ngurus, jandanya ada daftarnya siapa aja, umurnya, repot ini, bikin fitnah. Bikin apa? Fitnah ya. Jadi kalau ada yang bisa ngurus ibu-ibu bagus. Bapak-bapak juga boleh, yang penting jangan sampai terfitnah. Tugasnya bukan, tapi tugasnya adalah mengurusin mereka. Saya punya kawan ada yang sampai bikin rumah janda. Bikin apa rumah? Janda. Masya Allah, saya pernah lewat, isinya janda-janda banyak. Tapi rata-rata memang janda-janda tua rata-rata ya. Yang muda-muda diambil orang, ya, tua-tua. Justru itu janda-janda itu yang perlu diperhatikan. Ada janda tua, nggak ada yang ngurusin, itu luar biasa. Pahalanya besar. Kasihan, coba kita bayangkan. Saya bilang sama kawan, coba kalau kita yang meninggal, terus istri kita jadi janda, nggak ada yang ngurusin, kasihan. Anak-anak bagaimana? Dia namanya perempuan, butuh perhatian, butuh ini, nggak tega kita ngelihat. Maka perlu ada apa namanya ya? Semangat untuk mencari pahala jihad dengan ngurusin apa? Janda. Kalau anak yatim banyak yang ngurusin. Anak yatim banyak yang ngurus, tapi janda jarang yang ngurusin. Jarang atau tidak? Jarang. Tapi jangan bapak-bapak ya. Ibu-ibu bikin grup atau bagaimana mengayomi para janda. Perlu ada dana khusus untuk ngurusin apa? Mereka. Diarahkan, mungkin pengajian, mungkin ini. Saya pernah kalau nggak salah diundang ngisi pengajian para janda. Ya. Tapi nggak jadi kayaknya. Jadi ini penting karena mengurusi para janda pahalanya seperti jihad fi sabilillah ya. Taib mungkin sampai di sini saja ya bisa saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab.